Bukan, bukan, bukan Ummi Rauhun Warehanun, bukan. Tolong dipahami. Yang membuat NW dan NW ini Menteri Menhumkam. Menhumkam dihadirkan dua cucu Datuk Maulana Syekh kan, cucu malah yaitu yang mulia yang kita cintai Tuan Guru Bajang Zainul Majdi Doktor, kemudian Tuan Guru Zainuddin Sani Doktor juga di kantor Menhumkam. Mana Anda pilih? Pemerintah ikut campur tangan. Kalau saja pemerintah tidak ikut campur tangan, tidak akan ada NW dan NWDI. Mohon dipahami ya. Mohon anak-anakku pahami. Mohon. Pemerintah akhirnya dua cucunya beliau ini memilih saya NW, Tuan Guru Zainul Majdi NWDI. Ini Tuan Guru Bajang sehari semalam dia bercerita melalui Pak Hirzani dan saya ditelepon, saking beratnya mau menerima ini. Kalau dulu kan NW2, NW1 dan NW2 meriah ini Tuan Guru Bajang Dr. Zainul Majdi. Makanya tolong direkam baik-baik sejarah, rekam baik-baik ya, supaya tidak menjadi fitnah. Meriang beliau, saya merinding, meriang. Meriangnya kenapa? Apakah saya akan bikin organisasi baru sementara nini saya sudah mempunyai organisasi? Ini perlu dipahami. Jadi berangkat dari situ anak-anakku saya yang banyak mendapat pelajaran bahwa muridku adalah keluargaku. Suatu contoh di hizib dimasukkan murid-muridnya, di wasiat dimasukkan. Jadi saya bilang semua keluarga kita di Jakarta ini. Nah alhamdulillah beliau dua-duanya sudah menyadari. Makanya kalau ada yang ngomong begini ngomong begitu, saya bilang kalau saya kan karena murid yang bodoh awam dan terlalu banyak komentar, mang gua pikirin udah cukup. Saya selalu ngomong itu. Kenapa jawaban songong begitu? Karena saya merujuk, saya hanya kembali ke guru besar saya yang sudah memang langsung, bukan kata orang ke saya sendiri yang banyak dipesankan oleh beliau. Bahkan istri beliau yang namanya almarhumah Hajjah Nini Rahmatullah sama, Umi dua-duanya sama ngomongnya, saya tidak menyuruh kamu membela saya Suhedi, tapi tempatkan posisimu yang sebenar-benarnya. Karena beliau tahu saya dekat banyak mendapat pesan dari Datuk Maulana Syekh. Gitu. Itulah sebabnya. Mohon maaf, jangan salahkan guru kita Ustaz Haji Muslihan Habib, jangan. Supaya jelas ya. Beliau mau menerima pengurus atas tawaran sana, mohon maaf. Beliau bilang, "Bagaimana Kak Tuan?" Sedangkan kita, saya dengan tegas ambil, karena ini perjuangan. Nanti juga nyatu dia, nyatu nanti biar kan pastabikul khairat. Selama saya bilang Tuan Guru Dr. Zainul Majdi ngajak kita dalam kebaikan, oke. Kecuali kalau dia ngajak kita keburukan, ngapain? Yang kedua, nggak apa-apa, di mana kantornya, nggak perlu kantor, di sini aja Dinda. Yang penting intinya memperjuangkan aurat perjuangan Datuk Maulana Syekh, nggak apa-apa. Maka kalau di sini nggak ada yang ngomongin NW, NWDI, satu NW doang. Terjadi gejolak bahwa Suhedi itu biang keladinya, nggak apa-apa. Kembali lagi saya bilang, karena dulu mohon maaf, mungkin itu doa Datuk mungkin doa Datuk. Setiap saya datang ke Pulau Lombok, kantor pengurus besar selalu mengatakan saya, ya mungkin itu doa Rab Zanjani datang, pasti kita kalah semua kalau udah berhadapan dengan Maulana Syekh. Maksudnya duit bukan ilmu, duit. Jadi kalau udah minta uang sama Datuk,
Yang sepuh-sepuh bilang gini, Rafsanjani datang, wah dia yang dapat duit nanti, pasti semua kalah kita. Artinya pembangunan di sana menstop demi Jakarta. Oleh beliau demi Jakarta. Hatta cucu pribadi beliau minta tetap Jakarta diutamakan. Nah, jadi negara yang punya keinginan ini, mohon maaf. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah tidak ada ngomong ini. Dan kalau saya kan selalu bilang sama beliau-beliau, sama siapa aja datang Pulau Lombok, kan semua keluarga Datuk. Nah kemarin ada pertanyaannya Maman Suroji, mertuanya si Iqbal, dia ma'had dulu dan ma'had sekarang. Pertanyaannya ada satu, dia nangis begitu saya jawab. Dia bilang apa? Mohon maaf, ternyata dia bilang kita salah di Pulau Lombok. Ya saya murid Maulana Syekh yang bodoh. Apa yang saya sudah terima dari Dato ya itulah. Dan Jakarta kan tetap NW, nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Pengajiannya NW, jamaah nyebutnya NW. Beliau berjuang di NW, memang orang NW. Hanya untuk sementara dalam rangka kedamaian, keamanan, ketentraman. Azan. Oh, berarti kita nggak dengar ya. Saya tulisin itu. Clear, anak-anakku? Clear. Selama fastabiqul khairat. Bahkan istri saya menasihatin saya, mohon maaf. Ini ada istri saya. Dia bilang begini, kebetulan salah satu terahnya Datuk kan. Dia bilang begini, nasihatin saya, Katuan, bukan lambang itu yang masukkan kita surga, amal soleh kita yang masukin kita surga. Betul apa enggak anak-anakku? Bahkan dulu ada peristiwa loh, peristiwa almarhum guru kita, mudah-mudahan selamat dalam kubur, salah berfatwa Dinda, dan orangnya langsung ngomong ke saya pada waktu nginep di sini dulu, guru-guru kita. Dia ngomong di jamaah, kan sekarang apalagi ternyata pure juga sekarang. Nah, ternyata dulu pernah kelak, dan sekarang banyak ceramah-ceramah guru-guru kalau ini. Nah, beliau di pengajian begini, kalau meninggal ini bawa azimat ini bawa azimat ini, mungkar nakir, malaikat yang nanya dalam kubur itu tidak berani datang. Dato' Maulana Syekh dapat laporan dari jamaah, namanya Al-Makurlah Tuan Guru Haji Fihiruddin, karena memang orator, langsung dipanggil Maulana Syekh oleh Dato' Maulana Syekh. Fihiruddin, orangnya cerita, mudah-mudahan selamat dalam kubur, mami kita kan sering gitu. Fihiruddin, itu salah etikatmu. Kalau bahasa sana etikat, akidah itu. Kenapa laporan jamaah kamu bilang bahwa zimat ini kalau meninggal bawa zimat di dalam kubur mungkar nakir, tidak berani datang, takut datang. Itu etikat orang Islam, rusak sama kamu. Mungkin kalau dia nggak tua mungkin ditempelin sama Datuk Maulana. Azimat itu tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Amal solehmu melalui perjuangan Nahdlatul Wathon itu yang kamu bawa. Salah nggak guru kita? Kan nggak juga. Maka benar kata istri saya. Saya juga nasihatin anak saya. Selama kebaikan sebelum datang pertolongan Allah, bantulah NW, bantulah NWDI. Nanti juga satu, mau kemana sih? Kan dunia ini cuma satu.